Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Pipi Kurnia dapat menjumpai Anda tentunya di channel Iqomah Indonesia Culturation of Madura. Nah, kali ini pemirsa saya sudah berada di kediaman Bapak Haji Muhammad Imam Safei selaku Ketua Seni dan Budaya di Iqomah. Assalamualaikum. Dan apa kabar Pak Haji? Waalaikumsalam, dan kabarnya baik-baik selalu. Baik-baik selalu, alhamdulillah. Nah, Pak, baru-baru ini organisasi Islam terbesar di dunia yaitu NU, Nahdlatul Ulama, memperingati Harlah atau hari lahirnya dan disiarkan langsung oleh TV 9 yaitu milik NU sendiri. Dari tanah di mana NU diikrarkan oleh ulama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura sebagai guru dari pendiri NU. Selain para ulama-ulama besar yang hadir di Indonesia, hadir juga para pejabat-pejabat negara. Di antaranya ada Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Hovifah Indar Parawansa. Dalam pidatonya Ibu Hovifah menyatakan kalau di Bangkalan Madura akan segera dibangun Indonesia Islamic Science Park. Nah, bagaimana tanggapan Pak Haji mengenai pidatonya dari Ibu Hovifah? Monggo. Terima kasih. Saya sebelum dan sesudahnya sudah ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hovifah yang telah berpidato di hadapan para ulama, para pemerintahan terkait tentang pembangunan Indonesia Islamic Science Park, yakni yang setahu saya itu di Desa Sukolilo, Kecamatan Labeng, atau di kaki Suramadu bagian Madura. Saya bangga bahwa apa kandungan dari pidato Ibu Hovifah tadi, diantaranya Islamic Center Science Park akan membangun sebuah gedung atau hotel untuk kegiatan OKI, Organisasi Konferensi Islam Sedunia, akan berada di Madura. Bahkan tadi ada bahasa yang sangat lebih mengena, bahwa menjadi kiblat kegiatan Islam. Menjadi kiblat kegiatan Islam, insya Allah di situ akan dibangun dengan hotel tingkat atau bintang 7, bukan bintang 5. Bintang 5, tapi bintang 7. Ya, disitulah. Maka saya untuk berdiskusi di channel Iqomah, ya kan, itu supaya bisa didengar oleh halayak, khususnya masyarakat Madura di seluruh dunia, bukan hanya yang ada. Dan lokasi itu tepat di depan rumah saya, karena rumah saya itu di sekitar wilayah itu. Maka dengan penuh harapan, Ibu Hovifah mohon dibantu pembangunan ini secepatnya dan secepat-cepatnya, agar di mana Madura ini memang insya Allah muslimnya 99,9%, bisa disebut 100%. Wajar kalau Islamik itu ada di Madura. Tapi saya hanya bilang wajar. Entah kemauan dari mana, konsep siapa, mungkin konsep dari Tuhan. Karena kita setelah kembali ke
tingkat internasional dan dunia, Islam terbesar ini adalah Indonesia. Indonesia bukan hanya Indonesia, tapi juga Pulau Jawa. Bukan hanya Pulau Jawa, ini dikaitkan dengan persoalan Islam, itu Madura. Sehingga pembangunan Islamic Science Park atau Indonesia Islamic Science Park ini ada di ujung kaki Suramadu bagian Madura. Dan kami akan juga mengajak kepada semua komponen yang ada di sana, elemen-elemen yang ada karena di Madura ini ada 4 kabupaten. Maka 4 kabupaten ini dari berbagai elemen dan institusi juga harus bersama-sama. Tolong diingatkan tiap hari atau tiap detik kalau perlu ke Ibu Hovifah agar tidak lupa, karena situasinya sekarang ini berbeda dengan sebelumnya atau di zaman online atau di zaman era digital saat ini. Nah, di era digital saat ini. Terus selanjutnya Bu Hovifah juga sudah berbicara tentang Perpres, sudah ada, bahkan Pak Jokowi menambahin Indonesia. Indonesia itu sudah dikasih hadiah Pak Jokowi, nama Indonesia. Islamic Science Park itu kan standar pertama. Nah, sekarang diberi nama Indonesia Islamic Science Park atau ISP. Dan ini sebenarnya planningnya sudah agak lama. Kalau setahun, 2 tahun sebelumnya saya dengan Bu Hovifah itu sudah melihat kondisi lahan waktu itu, dan dia tetap menindaklanjuti. Dan kebetulan kemarin ini sudah dia berikrar dan menyatakan bahwa secara rinci dia sudah berkomentar. Nah, tinggal mari kita semua dari 4 kabupaten ini bersama-sama mengingatkan, saling ingat mengingat kepada Bu Hovifah agar segera, jangan hanya tinggal diam. Kira-kira begitu. Jadi apa yang diucapkan oleh Ibu Hovifah harapannya adalah dipercepat gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana antusiasme dari masyarakat Madura sendiri dan juga para tokoh Madura, khususnya para ulama-ulama Indonesia pada umumnya Pak? Secara kultur dan kondisi manusia atau makhluk di Madura ini, kalau sudah berbau keislaman, apalagi ini tingkat dunia, ya bukan lagi hanya sekedar gembira, siap siaga 24 jam untuk percepatan ini. Yang penting instruksi dari Ibu Hovifah tadi yang menangani hal ini pada umumnya pemerintah, karena kita ini juga ulama besar, pendiri NU, Bu Hovifah sudah sebut tadi, bahkan Majapahit, bahkan bumi Majapahit, Syaunah Holil mempunyai santri Ki Hasim dan Ki As'ad dan Ki Wahab, semua yang lain sudah membentuk sebuah organisasi yang disebut NU namanya. Kemarin kembali ke Bangkalan, akan Harlah. Nah, disitulah Hovifah, entah itu terkonsep sebelumnya atau memang dapat hidayah dan Syaunah Holil menjelma ke Ibu Hovifah untuk supaya dibuka. Tujuan daripada Indonesia Islamic Science Park itu agar Madura lebih kuat sesuai dengan organisasi NU terbesar sedunia, terkuat sedunia. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut hidayah-hidayah yang sudah diberikan pada NU dan umat orang Madura serta seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam. Ya, dan semoga segera terlaksana. Oh ya Pak Haji, dengan dibangunnya Indonesia Islamic Science Park ini di Madura, kira-kira ada dampak nggak untuk dampak yang akan terjadi pada kebudayaan dan juga perekonomian di Madura? Dampak positif yang ada. Positif. Tapi kalau
Orang Madura ini mempunyai tradisi patuh pada orang tua, bapak, ibu, dan patuh pada guru dan pemerintah. Jadi 3 kekuatan di dunia antara orang tua dan guru serta pemerintah ini sudah menjadi kesatuan daripada karakter orang Madura. Tidak ada dampak negatif. Justru insya Allah 99% itu full positif. Positif. Menurut Pak Haji sendiri gimana nih mengenai apa namanya dengan adanya Indonesia Islamic Center Park yang ditempatkan di Madura, apakah sudah layak gitu kira-kira pandangan dari Pak Haji bagaimana? Kalau pandangan dari saya sangat layak ya, dari aspek geografisnya memang Madura ini berpisah kan sebenarnya, disambung dengan Suramadu dan sangat strategis. Dari itu kultur grafik, keadaan lahan ya. Yang kedua faktor SDM. Di Kecamatan Labang itu saya bahkan masih kerabat sudah punya stok 1000 ustadz. Ya, 1000 ustadz di Kecamatan Labang itu masih kerabat saya semua. Itu sudah ada 1000 orang yang tentunya akan mensukseskan secara agama, sudah tidak asing lagi. Baca kitab mulai dari kitab hukumnya, tauhid, hukum fikih, itu semua insya Allah saya sebut di luar kepala. Itu luar biasa. SDM sudah jangan diragukan, ulama ya juga jangan diragukan. Jadi sudah memang sudah siap untuk segala. Tidak salah pemerintah itu kalau untuk menaruh di Madura. Oke, terakhir nih dari Pak Haji, harapan untuk Ibu Khofifah khususnya dan para umat Islam yang sebagai agama mayoritas di Indonesia. Saya jelas punya doa khusus ke Ibu Khofifah. Pertama, panjang umur, sehat walafiat. Yang kedua, dengan melaksanakan tugas sehari-hari sampai pada titik di mana periodiknya mungkin 2002 akan berakhir, atau kapan berakhirnya saya kurang paham. Jadi nanti kita akan bersama-sama mengadakan majelis untuk mendoakan Ibu Khofifah dan juga kepada Bapak Jokowi yang juga ikut dalam hal memberikan nama, dan tidak asing lagi kepada Ketua NU secara struktural ataupun juga non struktural, dan bagi umat Islam Indonesia bahkan umat Islam sedunia. Kira-kira begitu. Oke, terakhir adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan lebih spesifik lagi Pak mengenai adanya pembangunan Indonesia Islamic Center Park? Ya, saya berharap kepada lebih khusus kepada 4 kabupaten di Madura ini, mari sama-sama berantusias bagaimana niat pembangunan dari Ibu Khofifah dan pemerintah yang diberikan terhadap orang Madura atau adat Madura sampai disia-siakan. Mulai detik sekarang apa yang saya telah bicarakan ini, monggo bersama-sama berantusias, mengoreksi, menanyakan, mendorong, memotivasi kepada pemerintah, lebih khusus kepada Ibu Khofifah. Itu kesan dan pesan saya terhadap rencana pembangunan. Itulah perbincangan antara saya dan juga Pak Haji Muhammad Imam Syafei. Terima kasih
Pak Haji atas waktunya. Semoga dengan adanya perencanaan ini segera terlaksana dan didengar langsung sama Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah. Terima kasih atas waktunya, dan buat pemirsa di rumah, terima kasih. Nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.